Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata orang Betawi, nasi uduk nggak pakai minyak, pakai bawang, nggak pakai tomat. Yang hadir kelihatannya banyak, tapi jokesnya belum kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangat 45 ya. Masya Allah, potong dagingnya, potong tulangnya. Insya Allah sebelum zuhur sudah makan siang ya. Si Ucok emang songong ya, makan kue nggak bagi-bagi. Khawatir yang lagi megang bawang lagi bingung ya. Kita ulangi salamnya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas, ikhlas, insya Allah. Mudah-mudahan yang ikhlas cepat masuk surga, amin. Pengen cepat, pengen lambat masuk surga. Mulai mikir ya. Mudah-mudahan yang ikhlas jawabnya, insya Allah juga isi dompetnya juga yang membuat hatinya lebih ikhlas, amin. Isi rekeningnya juga yang buat semakin ikhlas, amin. Mudah-mudahan kendati pun hari ini yang hadir lebih kurang 1000 orang ya. Insya Allah dengan makhluk goibnya maksud saya, pepohonan yang ada di sini menjadi saksi di hadapan Allah. Maka Bapak Ibu yang hadir hari ini kita bersyukur alhamdulillah, karena yang hadir di sini diyakini pilihan orang-orang pilihan yang Allah pilih hadir hari ini, dan pastinya Allah ingin memberikan sesuatu kepada kita, dan yakini sadari Bapak Ibu adalah orang pilihan hadir hari ini. Maka saya ingin bertanya, tahun lalu mungkin saya pernah tanyakan, Bapak Ibu hadir di sini ini pilihan atau paksaan? Yang jawab mudah-mudahan semakin sehat, amin. Hadir hari ini pilihan atau paksaan? Ini suaranya karena masker kayaknya, ini ketutup ya. Hadir hari ini insya Allah mudah-mudahan jadi pilihan. Ternyata kalau kita memilih seharusnya kita membuat bahagia menderita Bapak Ibu. Oh bahagia kok wajahnya menderita. Bapak Ibu kalau kita memilih seharusnya kita membuat bahagia menderita bahagia, wajahnya bahagia. Karena ternyata banyak orang, Bapak sehat nggak? Sehat. Itu bukan orang sehat ya. Orang sehat tuh sehat ya. Bapak Ibu saya ingin bertanya, apa kabar Bapak Ibu? Sehat gitu, nanti jawabannya alhamdulillah semakin sehat. Ada semakinnya. Boleh kita coba Bapak Ibu? Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah semakin sehat. Apa kabar Bapak Ibu, bahagia? Alhamdulillah semakin. Ini pengen mau dibawa bahagia tidak Bapak Ibu? Saya tidak ingin Bapak Ibu ada wajah-wajah yang mulus di sini kan. Ya, saya berharap, saya bertanya mudah-mudahan, karena hidup ini harus ada semakinnya Bapak Ibu. Usia ada semakin tua, cita-cita harus semakin tinggi, amal juga harus semakin banyak, isi dompet juga harus semakin berkah insya Allah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, yang sama-sama kita muliakan, kita hormati. Bagi saya seperti abang Anda, karena saya baru masuk 2 tahun berada di Rokan Hulu, kendati pun saya lahir di Rokan Hulu. SD saya 2, SMP saya 2, alias saya 2, kampus saya 7 Bapak Ibu. Karena nakal ya. Nakal, sering pindah-pindah. Qadarullah saya dari Bang Purba Barat, dari adiknya Buya Rasmin Damri Lubis, hadir hari ini di sini. Kemarin waktu azhar acara Nuzulul Quran bersama Pak Wakil Gubernur ya, tahun lalu, alhamdulillah bertemu dengan beliau dan ditakdirkan di Sabadia tahun lalu kita bersama. Hari ini abang saya ya boleh jadi orang tua kita di sini, karena pun di kantor pimpinan kita, tapi demi Allah ini adalah cara Allah mendekatkan kita kepada orang soleh. Jadi harapan kita Allah sehatkan Bapak Tarbarita Simorangkis SSIT MH, mudah-mudahan dimanapun beliau nanti Allah jaga langkah kakinya, dan saya yakin beliau punya cita-cita besar layaknya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan mudah-mudahan kita semua di sini, saya berharap kita bacakan Al-Fatihah. Semua kita punya ayah, punya ibu, punya keluarga yang sakit disehatkan, yang punya masalah diangkat masalahnya, yang belum menikah dimudahkan
jodohnya. Ya saya tadi bertemu dengan salah seorang abangan saya, dan saya tak sebutkan namanya ya. Iya, semuanya yang pengen nikah cepat Allah temukan jodoh dunia akhiratnya. Yang sedang berjuang mudah-mudahan perjuangannya betul-betul indah. Yang menantikan momongan Allah mudahkan momongannya. Yang suami istri boleh jadi masih cuek-cuekan atau boleh jadi marah-marahan, Allah buatkan sakinah mawaddah di rumahnya. Dan insya Allah Allah mudahkan kita senantiasa mudah-mudahan sehat lahir batin ala hadin wa ala kunatin salih. Terusun buat ayah ibu kita lahu lahul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, Bapak Ibu, izinkan saya mengiringi kita dengan instrumen ini. Boleh jadi terlalu lama kita hidup sehingga kita merasa tidak memaknai hidup. Terlalu lama virus corona, boleh jadi hampir pesan corona tak sampai ke hati kita. Boleh jadi terlalu sering kita sholat, boleh jadi sehingga sholat kita tidak punya rasa. Boleh jadi terlalu lama sudah jadi suami, boleh jadi istri sudah tidak berarti. Boleh jadi sudah lama jadi anak, boleh jadi ayah ibu karena sudah biasa sehingga kita tidak pernah bercita-cita membahagiakan orang tua kita. Akan ada saatnya itu semua akan kita inginkan saat orang tua sudah tiada. Istri boleh jadi sakit, suami boleh jadi sakit. Boleh jadi hari ini Bapak Ibu hadir di sini bahagia, Pak berberita hadir di sini. Satu saat beliau ketiga sudah tidak di sini baru kita rindukan. Hadir hari ini bapak saya, orang tua saya, semuanya yang di sini dimanapun Allah takdirkan bertemu dengan siapa, dan mudah-mudahan pertemuan hakul yakin Allah sedang memberi kita dengan caranya Allah. Yakin Bapak Ibu? Dijawab atau apa Bapak Ibu? Yakin Bapak Ibu? Ayo kita, karena saya bawa bola pingpong, saya ingin kita latih fokus. Siap Bapak Ibu? Ya, ketika saya angkat ini tepuk tangannya satu kali ya, pok gitu ya. Jadi kita lihat nanti mana yang tidak fokus. Siap Bapak Ibu? Halo, siap Bapak Ibu? Selamat pagi. Pagi ya. Selamat pagi. Adakah zona yang terletak di hatimu? Di mana? Buktinya apa? Iya, apa tadi Bapak? Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu. Gratifikasi. Pungli. Korupsi. Siap berubah. Takbir. Allahu Akbar. Saya sambil ngapal Bapak Ibu. Karena saya catat di sini. Udah hilang. GPK ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu, saya angkat ini, silakan tepuk tangan satu kali. Satu kali, pok gitu ya. 1, 2, 3. Hop hop hop. Ya, satu kali lagi. Berarti nanti yang kena nanti akan ada gen di depan, maju ke depan. Kita tanda orangnya. Siap Bapak Ibu? Yang di sana siap kan, lagi golok di tangannya. Ayo kita ulang sekali lagi. Apa gini? Satu kali lagi sampai ada yang jadi korban ya. Bukan korban Idul Adha, bukan ya. Bukan korban perasaan juga. 1, 2, 3. Jadi pintar. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, angkat tangannya, kita menghadapkan tangan sejenak di awal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina ila siratikal mustaqim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, siapapun yang hadir di majelis ilmu ini ya Allah. Ya Allah, kami yakin Engkau tahu seperti apa kondisi hati kami ya Allah. Engkau tahu apa yang menyibukkan pikiran kami ya Allah. Bimbing hati kami, bimbing pikiran kami, bimbing langkah kami ya Allah. Kami bukan orang baik ya Allah. Kami belajar menjadi orang baik ya Allah. Dimanapun kami ditugaskan, jadikan jadi amal soleh, amal solehah bagi kami, amal jariah bagi kami.
Usia kami semakin senja ya Allah, ingatan kami sudah semakin berkurang, kemampuan kami semakin mulai menurun ya Allah. Hadirkan keberkahan di majelis ilmu ini pada Idul Adha. Jadikan kami ayah layaknya Ibrahim, jadikan kami anak layaknya Ismail alaihissalam, jadikan kami istri jadi layaknya Siti Hajar. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi. Ya alhamdulillah. Bapak Ibu, saya ingin bertanya di awal ini, santai saja, enjoy. Ini pengajiannya pengajian keluarga. Jadi saya sering bertanya pada diri ini, ya Allah, sebenarnya kenapa saya hadir hari ini di sini? Bapak Ibu, Bapak, kenapa hadir dipindahkan ke Rokan Hulu? Alhamdulillah, abang anda kita sudah masuk 3 tahun, 2 tahun masuk 3. Pernah tidak kita bertanya why, kenapa? Bahkan saya bertanya, kenapa kita masih Allah layakkan hidup hari ini? Dan kenapa kita harus menikah? Dan kenapa harus berkorban? Dan pertanyaan ini adalah pertanyaan mendasar. Dan itulah yang dulu pernah ditanyakan Allah kepada kita di dalam surah Al-A'raf 172. Apa kata Allah? Alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan? Sebenarnya kita ini from Allah to Allah. Kalau ibarat ini Bapak Ibu, bayangkan kalau di sini ada tulisan Bapak Ibu, di sini Allah di atas, dia ada sistem nurun, ada sistem naik. Hidup kita ini seperti lingkaran Bapak Ibu. Kita hadir dari Allah, lahir alam ruh, kemudian alam rahim, sekarang kita alam dunia. Kurva menurun kita sudah jalani. Nanti akan ada lagi kurva naiknya lagi, mutar 1,5 lingkaran lagi. Alam kubur, alam mahsyar, ketemu dengan Allah. Kita ini hanya baru 1,5 lingkaran. Dan inilah alam yang harus kita lalui. Maka mohon maaf Bapak Ibu, pinjam ini Pak ya. Sebenarnya kita ini, ya mungkin bagi yang masih ingat, ya saya sering bertanya, sebenarnya kita ini manusia. Betul itu Pak Dok? Namanya siapa Pak? Pak Saheli. Kita ini manusia. Tapi di sisi Allah namanya kita apa? Makhluk, hamba Allah, Abdullah, hamba. Kalau dulu hamba itu apa yang disuruh majikannya harus ngikut. Berarti sekarang apa yang kata Allah harus mengikut, karena namanya Abdullah, hamba Allah. Sekarang ingin bertanya Bapak Ibu, santai saja, nggak usah dipikirkan, mengalir saja. Mudah-mudahan Allah hadirkan hidayah di hati kita, hikmah di hati kita, karena mudah-mudahan berbuah amal setelah ini. Amin rabbal. Bapak Ibu, ini apa? Ya, sesuai cara pandang. Karena ini apa? Air aqua. Bapak ini apa? Air mineral. Ya, ikhtilaful ulama ya. Ya, tapi sama tujuannya Bapak Ibu. Sekarang saya mau bertanya, kita ini sebenarnya layaknya seperti air ini. Air ini ada air, ada aqua. Sekarang itulah kita, ada ruh, ada lahir, ada batin. Ada lahiriah, ada batin, ya. Ada ruh, ada raga. Sekarang saya bertanya, sebenarnya kita ini ruh yang dititipkan badan atau badan yang dititipkan ruh Bapak Ibu? Kok mikir? Ruh, ya saya bertanya belakang lagi. Ini sebenarnya kita ini ruh yang dititipkan badan atau badan yang dititipkan ruh Bapak Ibu? Boleh. Jadi masih mikir bolak-balik mana yang benar, takut salah ya. Sekarang saya bertanya Bapak Ibu, yang masih motong daging ya ikuti saja, nggak usah melihat ke sini ya. Ini sebenarnya air dalam kemasan atau kemasan dalam air? Ternyata kita itu butuh analogi Bapak Ibu.
kita tidak bisa langsung ke sumber utamanya, tapi kita harus melalui jalan. Maka butuh guru. Al-Quran ada, tapi harus ada guru untuk dekat dengan Al-Quran. Hadis memang sudah ada di sosial media, di kitab, tapi kita butuh guru. Hadir hari ini semuanya punya kapasitas untuk berjuang, mengabdi, tapi butuh ada leader, ada yang membimbing. Maka hari ini kita adalah berarti air dalam kemasan atau kemasan dalam air. Yang dibutuhkan airnya kemasannya. Yang kompak, yang dibutuhkan airnya kemasannya. Air. Butuh kemasan tidak? Butuh. Ada air nggak ada kemasannya? Bisa tidak? Ada kemasan tapi nggak ada airnya, banyak tidak? Ada orang mati. Ada orangnya tapi ruhnya nggak ada, berarti meninggal dunia. Tapi ada ruhnya, nggak ada badannya, berarti alam ruh nggak di dunia lagi. Tapi yang hadir di sini tidak ada lahir batinnya tidak? Ruhnya ada, badannya ada. Biasanya kalau di kelas badannya di situ, ruhnya di mana-mana ya. Maka hadir hari ini saya ingin bertanya, pentingan mana ruh atau badan? Halo, pentingan mana ruh atau badan? Ruh. Sepakat? Saya katakan sepakat, katakan setuju. Sepakat? Setuju? Selamat pagi. Kalau kita di SQ sebenarnya selamat pagi, pagi. Siap, semangat. Satria ISQ gitu. Kalau di sini saya ingin sebenarnya Satria PPN gitu kan. Go Satria PPN, fight Satria PPN, win takbir, kita semua Allahu Akbar gitu. Memang betul-betul lahir batinnya. Jadi hadir hari ini semangat Ibrahim itu harus ada di kita. Sepakat Bapak Ibu? Setuju. Bagus ya. Lagi potong daging kan. Yang fokusnya luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebenarnya kita itu tujuan hidup di dunia ini apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, menjadi hamba, menyembah. Betul-betul. Ya, kalau menyembah ini apa yang sedang dibangun Bapak Ibu? Ruhnya atau badannya? Ruhnya, badannya Bapak Ibu? Ruh. Tapi kesibukan paling banyak kita sekarang membangun ruh atau jasad? Halo? Yang sering dipoles itu jasadnya atau ruhnya? Baju boleh dibeli, kacamata boleh dibeli, kain boleh dibeli, tapi integritas takkan pernah bisa dibeli. Kebaikan takkan pernah hilang. Firaun, Qarun, materi, penghamba materi, lenyap di telangan masa. Baginda Nabi senantiasa abadi di hati setiap manusia hingga akhir hayat nanti. Bapak Ibu, berarti sekarang saya mau nanya, ini nanya terus. Dari kita lahir sebenarnya kita diajarkan untuk mementingkan ruh atau materi Bapak Ibu? Materi atau non materi kita? Orientednya mayoritas materi. Orang kerja yang ditanya apa? Bukan ditanya, ada yang nggak nanya, di sana ada sholat jamaah tidak? Ada yang nanya nggak? Hampir tidak. Kalau menikah ditanya tidak, udah pernah khatam Quran? Atau baca bukunya? Atau kerja di mana? Yang ditanya kerja di mana? Bapak Ibu, kalau dikasih pengen milih mana? Dikasih uang atau dikasih pahala? Uang dan pahala. Bapak Ibu, coba saya mau tanya, pengennya dikasih uang, kasih pahala? Ginilah. Yang belum nikah ada? Acung tangan. Yang udah nikah usah acung tangan ya. Belum nikah, dah. Masih ada di sana? Alhamdulillah. Yang laki-laki ada yang belum nikah? Banyak. Masya Allah. Yang di sana mau nikah? Mau. Yang di sini mau nikah? Cocok. Kesetuju beliau. Selamat pagi. Takbir. Allahu Akbar. Ayo kita ulas sedikit demi sedikit Bapak Ibu. Santai saja. Kita tidak ngaji. Ya saya ngajinya kayak gini Bapak Ibu. Karena saya lama di Jakarta dan orang senangnya ngajinya ala kantoran, training. Sebenarnya dari kecil kita dibina untuk apa? Untuk materi Bapak Ibu. Orang pertama nikah yang dipikirkan apa?
bukan dia mikir bagaimana nanti jadi imam sholat, bukan dipikir bagaimana bimbing istri, tapi yang dipikir rumahnya di mana, kerjanya layaknya seperti apa, kendaraannya apa, dan itulah yang membuat dia sengsara. Bahkan kalau kita kantor, nanti gaji saya berapa, saya dapat rumah untuk anak-anak saya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak kita membangun rumah di dunia, tapi banyak yang hampir tidak pernah mempersiapkan rumahnya di surga. Sedangkan paling lama itu di dunia di surga. Surga. Kampung halaman kita di mana? Surga. Maka hari-hari ini kurbannya Nabi Allah Ibrahim kita lihat dalam surah As-Saffat, surah 37 ayat 100 sampai 110. Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbi habali minas sholihin. Ya Allah, karuniakan aku keturunan yang soleh. Bapak Ibu pengen dapat anak yang soleh-soleha? Halo Bapak Ibu, pengen dapat anak yang soleh-soleha? Pengen. Sudah dapat belum? Alhamdulillah sudah sebenarnya. Hanya saja kita pengennya soleh seperti apa. Dan soleh itu tidak ada tingkatannya kita, dan kita tidak tahu apakah kita sudah soleh atau belum. Pastinya bapak-bapak soleh, ibu-ibu solehah, selesai. Tapi pastinya apakah kesolehannya sudah kita berjalan tanpa henti untuk menjadi soleh, tidak akan pernah berhenti sampai kita wafat berpulang ke rahmatullah. Maka hadir hari ini Bapak Ibu, Nabi Allah Ibrahim dalam sejarah disebutkan beliau sudah sampai umur 80 tahun belum dikaruniakan momongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya kencang. Jangankan belum dapat momongan, yang belum dapat istri aja doanya kan kencang. Jodoh ya Allah. Idul Fitri berganti, Idul Adha berganti, tahun berganti, masa saya nggak berganti satu sih Allah? Ya, truk aja bergandengan, masa saya tidak bergandengan gitu ya. Dan saya boleh dulu sebelum nikah Bapak Ibu, bahkan saya minta, ya Allah saya pengen nikah tapi nggak tahu dengan siapa. Ya Allah, iman saya lemah ya Allah, godaan banyak ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan saya terpeleset kepada persinahan ya Allah. Jangan kotori mata saya dengan melihat aurat yang bukan halal ya Allah. Menderita saya ya Allah. Kalau mau nikah cepat-cepat, yang belum nikah jangan sebut namanya, jangan sebut orangnya, minta dengan Allah siapa saja. Yang pertama itu apa Bapak Ibu? Pengennya itu tapi belum siap. Pengen yang sana pengennya ke sana. Kita pengen yang sempurna, yang sana juga pengen yang sempurna. Pertanyaannya, yang sempurna itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan kita itu saling melengkapi Bapak Ibu. Selamat pagi. Allahu Akbar. Berkurban 80 tahun Nabi Allah Ibrahim baru dikaruniakan anak. 80 tahun sudah lahir anak, dikaruniakan anak, luar biasa. Tapi beberapa saat setelah itu Nabi Allah Ibrahim diminta meninggalkan anak istrinya untuk pergi ke Palestina. Perintah Allah Subhanahu wa taala. 80 tahun Pak ditunggu untuk anak lahir, udah lahir disuruh tinggalin. Tega amat kalau panggil logikanya. Abang kita tiba-tiba ditugaskan di mana, baru nikah 3 hari kemudian ditugaskan boleh jadi Manado, Makassar atau NTB, Papua gitu kan, tinggalnya di Rohut, tiba-tiba dimutasi ke Papua. Nauzubillah. Ini Nabi Allah Ibrahim alaihissalam baru dapat momongan, tiba-tiba sudah Allah minta untuk meninggalkan anak istrinya untuk melakukan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi istri yang bijak datang, kalau itu perintah Tuhan maka aku akan ikuti, kata istri. Kalau istri sekarang masih ada kayak gitu Bapak, tidak? Ada kayak gitu? Masya Allah, ibu di belakang sepertinya. Allahu Akbar. Tepuk tangan untuk kita semua. Allahu Akbar. Bapak Ibu, ayo saya ingin sebenarnya cuma ada 3 hal yang harus kita ambil di hari ini. Maka Nabi Allah Ibrahim betul-betul luar biasa. Setelah pulang dari itu, tiba-tiba bermimpi. Dan itu yang diabadikan dalam surah As-Saffat ayat 101. Apa? Yang falamma balagha ma'ahu sya'ya. Ketika usia Ismail alaihissalam sampai agak dewasa, bisa berusaha bantu orang tuanya, tiba-tiba beliau bermimpi, dan mimpinya ditafsir katakan tidak 1 kali, 3 kali mimpinya. Sehingga hakul yakinnya Nabi Allah Ibrahim kalau itu perintah Allah Subhanahu wa taala.
Inni azbahuka. Dalam mimpiku aku melihat aku menyembelihmu wahai Ismail. Bagaimana menurutmu nak? Apa kata Nabi Allah Ismail? Ya abati al-matuk. Ya abati, kalau itu memang perintah dari Tuhanmu, engkau melihat itu perintah, yakin itu perintah, lakukan itu. Satajiduni minas sabir. Engkau akan dapatkan aku sebagai orang yang sabar. Berat tidak Bapak Ibu? Bapak Ibu, berat tidak? Berarti Nabi Allah Ibrahim melakukan itu berat tidak? Sekarang kita coba dulu beratnya gimana. Saya punya ini tadi ditulis sama abang Anda tapi udah hilang ya. Gratifikasi, kemudian pungli dan korupsi. Sebenarnya mengikuti aturan di sini itu berat atau ringan Bapak Ibu? Berat. Maka kita lihat bagaimana beratnya, cara solusinya. Insya Allah setelah ini ayo kita sama-sama. Saya ingin ada relawan satu orang maju ke depan untuk kita jadi apa? Yang muda, jangan yang tua kasihan ya. Bapak Ibu silakan, ada yang mau maju? Satu orang. Tadi tidak ada yang kena ini, kena gamenya. Yang kacamata sepertinya Pak Ustadz ya. Silakan. Mudah-mudahan udah nikah belum? Udah. Mudah-mudahan udah ngomongan? Udah, mudah-mudahan jadi anak yang soleh atau soleha. Amin. Iya, apa ini? Ya, bismillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini bola ajaib namanya. Ya, warnanya apa? Kuning. Kalau saya katakan ini putih, itu benar atau sesat? Sesat ya. Ya, berarti siapapun yang mengatakan kendati pun yang menurut kita orang baik, tapi kalau sesat katakan sesat ya. Berarti ini di sini tadi saya ditulis oleh abang anda kita, bapak kita, gratifikasi, pungli dan korupsi. Sekarang ini bayangkan di sini ada semua aturan kebaikan ada di sini. Sekarang ini lihat baik-baik, ini bukan selok. Ya, ini terlihat benar. Ya. Setelah ini nanti saya minta kacamatanya diletakkan, saya akan ikat kepalanya, tutup matanya. Tutup matanya, dan nanti kita akan minta beliau untuk mencari ini dengan tanpa melihat. Siap? Siap. Pelan-pelan saja karena ini nggak datar ya. Nanti kita akan buat di sana saja ya. Nanti ini akan saya letakkan di satu tempat, dan Bapak Ibu saya minta tolong nanti kalau dia mendekat ke sini ada keywordnya. Apa keywordnya? Keywordnya adalah ringan. Saya mengatakan berat atau ringan? Ringan. Kalau dia semakin dekat lagi katakan ringan sekali. Tapi kalau dia mundur salah jauh dari ini katakan berat. Kalau semakin jauh katakan berat sekali. Paham Bapak Ibu? Kalau dia benar dekat ke sini katakan apa? Ringan. Kalau semakin dekat katakan ringan sekali. Kalau dia berbalik dari sini katakan apa? Kalau dia semakin jauh katakan berat. Sudah siap? Namanya siapa? Teddy. Dedi, Mas Dedi ya. Jo, Melayu, Ocu, Minang. Nah, saya Batak ya. Udah, ini saya akan letakkan nanti, dan sekarang saya minta tolong kacamatanya sudah diletakin. Ini bukan sulap Bapak Ibu, saya ingin membawa emosional kita, nanti kita ambil hikmahnya. Ya bismillah, coba ditutup sendiri, bisa? Kalau enggak ini aja, dipajangkan lagi kalau enggak bisa. Wih, Satria Baja Hitam. Diam di sini ya. Bapak Ibu, saya letakin ini. Bapak Ibu lihat karena di sana tidak datar, nggak apa-apa panasan dikit biar yang lagi potong daging ngelihat. Saya letakkan di sini Bapak Ibu. Oke. Dan sekarang kita akan membawa Mas Dedi ke jalan fisabilillah. Bukan untuk dikorbankan ya. Bismillah, pelan-pelan. Insya Allah ini jalan yang benar, bukan keparit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sudah di sini sudah bismillahirrahmanirrahim. Ikuti kata hati, dengarkan yang didengarkan, ikuti instruksinya. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan berjalan cari bola ajaib. Bapak Ibu, berat ringan? Berat ringan? Berat sekali.
Berat sekali. Berat ringan. Ringan sekali. Berat ringan. Berat sekali. Berat sekali. Gak jadi melangkah beliau. Berat ringan. Berat ringan. Berat ringan. Berat ringan. Ah, ringan sekali. Ringan sekali. Ringan sekali. Ringan sekali. Berat ringan. Berat ringan. Wih, berat ya Allah. Berat ringan. Berat ringan. Berat sekali. Berat sekali. Berat sekali. Berat ringan. Berat ringan. Ringan sekali. 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 Masya Allah. Ringan sekali. Ayo, ringan sekali. Alhamdulillah. Silakan dibuka. Sekali lagi kapok beliau. Yuk maju kita ke depan. Terima kasih Mas Teddy. Bapak Ibu, ya boleh di sini, Mas Teddy. Nggak apa-apa, pakai ini aja dulu. Saya ingin bertanya dari hatinya, apa yang dirasakan? Ini siap-siap hadiah ya, hadiahnya makan siang. Apa yang dirasakan Mas? Bingung Pak, ada yang bilang ringan, ada yang bilang berat. Ya, satu. Bingung. Kata kuncinya bingung. Kenapa bingung? Instruksinya boleh jadi kurang jelas. Kurang jelasnya apa? Jamaahnya boleh jadi ada yang ngerjain. Berat, padahal benar. Dan itulah kehidupan Bapak Ibu. Kadang-kadang kita udah mau jadi orang baik, dicengin sama orang lain. So alim, dari kecil tahu siapa kamu. Udah jadi ustadz sekarang. Itu biasa Bapak Ibu. Kadang-kadang kita mau jadi disiplin, mau jadi kepala kantor ya. Banyak seperti itu Bapak Ibu. Atau kadang-kadang ada yang guru disiplin mau jadi kepala sekolah ya. Mau gantiin kepala sekolah yang sekarang ya. Atau ada yang menggebu-gebu ingin ingin berbicara pemerintah. Mau jadi calon bupati ya katanya. Kadang-kadang kita itu ya itulah terbiasanya. Berarti pertama masalahnya apa? Bingung. Tapi yang lainnya apa yang bisa disampaikan? Kita fokus dengan hati kita Pak. Masya Allah. Fokus. Saya mau bertanya Bapak Ibu, fokusnya sebenarnya kalau fokus kita ini sebenarnya fokusnya kita itu tadi fokusnya fokus ke tujuan atau fokus mendengarin ini? Tujuan. Berarti hari ini apapun yang kita capai fokus kepada tujuan. Karena hasil tidak akan pernah, karena proses tidak akan hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Jadi kalau kerjanya asal-asalan maka siap-siaplah juga yang didapatkan asal-asalan. Kalau kerjanya daripada hasilnya juga daripada nganggur, daripada ini. Tapi ada orang kerjanya karena apa? Ingin meninggalkan legacy, meninggalkan kisah. Ini yang ditinggalkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Badan boleh ya semakin tua, tapi semangat tidak akan pernah tua. Kita menjadi ya usia tidak akan membuat kita semakin kendur. Memang daya kita tidak mengatur negara. Boleh jadi mulai daripada yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim. Yang pertama dibinanya adalah keluarga. Islam datang,
cikal bakal peradaban Islam dari keluarga, dan itulah Abad Ibrahim, itulah bapak kita Nabi Allah Ibrahim. Boleh yel-yel selamat paginya. Selamat pagi. Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu. Adakah zona integritas di hatimu? Kantor Pertanahan di mana? Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu. Gratifikasi. Pungli. Korupsi. Tepuk tangan untuk Mas Dedi. Nanti silahkan dapatkan hadiahnya ini aja. Kena-kena katanya, silakan. Terima tangan untuk Mas Dedi. Udah Wak ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi apa hubungannya dengan integritas kita? Ternyata integritas itu, memegang integritas itu, kata Umar bin Khattab, memegang integritas di akhir zaman itu sama memegang bara api. Engkau pegang, tanganmu terbakar. Engkau pegang, tanganmu pedih. Tapi kalau engkau lepaskan, dia akan padam. Menjadi orang jujur itu pedih Bapak Ibu, diasingkan, dibenci boleh jadi. Tapi kalau itu tidak jujur, maka padamlah kejujuran, padamlah kebaikan, padamlah daripada integritas kita. Tidak korupsi itu, di tengah orang-orang yang biasa korupsi itu menderita Bapak Ibu. Disiplin di tengah orang-orang tidak disiplin menderita Bapak Ibu. Bersih di tengah orang-orang yang tidak bersih menderita Bapak Ibu. Tapi pastikan penderitaannya adalah kebahagiaannya. Maka Bapak Ibu, minimal ada 3 yang ingin saya sampaikan. Yang kita cari sebenarnya, saya ngasih pilihan Bapak Ibu. Ini terakhir, 10 menit terakhir. Ada 3 pilihan yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu. Sebenarnya, ya bagi saya sebenarnya mau kerja, mau ngajar itu sama semuanya. Kita sedang meninggalkan sesuatu atau mencari sesuatu atau ingin mendapatkan sesuatu. Maka sekarang saya ingin kita di sini, ayo jawab masing-masing. Cuma 3 yang kita cari dalam keseharian kita. Pertama apa? Pilih nanti apakah 1, 2, atau 3. 1 adalah ketenangan, 2 adalah kebahagiaan, 3 adalah kesuksesan. Saya ingin bertanya, mana yang kita cari? Kalau dipilihkan 3 ini, Bapak Ibu pengen yang mana? Saya mau mulai dari abang Anda. Kebahagiaan. Tepuk tangan untuk Bapak kita. Kebahagiaan. Ini Bapak. Ketenangan. Ketenangan. Masih ada yang mau yang ketenangan, angkat tangan semuanya. Kalau ibu ikut suaminya. Yang kebahagiaan, Masya Allah. Yang kesuksesan, yang ijal indah jaleh. Yang kami di apa-apa, acungnya ke bawah ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sekarang saya mau nanya, 1, semuanya kita lihat simpulnya di akhir. Semuanya benar dan kita lihat nanti benarnya versi masing-masing. Sekarang saya mau lihat, tadi Mas Dedi sebenarnya membuat beliau tetap yakin untuk sampai itu karena apa? Beliau tenang dalam keberisikan. Karena apa? Karena tujuannya jelas, visionnya. Dia hidup punya visi dan dia punya visi cari bola itu, integritas. Maka orang main bola juga jelas karena 90 menit. Kalau tiada ada waktu akhir, ada yang nggak main bola? Nggak ada. Ini juga kenapa mau masuk tiap hari? Boleh jadi akhir bulannya jelas. Kalau nggak ada akhir bulan, ada yang mau masuk? Tidak. Karena tidak jelas. Sama juga yang udah sampai closingnya buka puasanya nikah. Yang nikah buka puasa yang punya momongan, punya momongan buka puasanya punya cucu. Kita kerja punya rumah, itu buka puasanya. Maka hari ini Bapak Ibu dirahmati Allah, ketenangan itu sebenarnya tadi Bapak Ibu yang merasa dari Bapak lagi ini lebih dekat. Tadi saat si Mas Dedi
keluar dari jalan benaran, rasanya gimana? Berat ringan Pak? Berat. Beratnya tidak hanya di sini tapi di sini. Dalam diam sebenarnya orang yang berbuat salah itu semuanya berat ya Allah. Tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi ada orang baik ya Allah. Calon mantu. Ya Allah pengen jadi anak. Bapak Ibu melihat di sosial media di mana-mana kezoliman ada, kebaikan ada, dan kita anggukan secara universal dengan orang baik semua akan hatinya pasti ini. Bahkan orang pencuri sekalipun tidak mau dirinya dicuri, dan dia benci kepada orang yang mencuri, tapi dia seorang pencuri sebenarnya. Penipu sekalipun nggak mau ditipu kan? Iya kan? Betul Bapak Ibu? Anggukan universal. Dan inilah boleh jadi yang kita idam-idamkan hingga hilang dia Bapak Ibu. Maka hadir hari ini Bapak Ibu, ketenangan itu dapatnya dari mana? Ketenangan itu dapatnya dari jalan ketaatan. Taat. Itulah Islam datang agar umat manusia tenang di muka bumi. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Asy-Syams ayat 1 sampai 8. Matahari demi matahari disenarnya di pagi hari. Matahari tidak pernah mengeluh kendati orang tidak bangun sebelum matahari terbit. Matahari tidak akan pernah mengeluh kendati tidak ada orang yang memuji matahari. Ia tetap bersinar kendati semua orang mengabaikannya. Ia tetap menyinari kendati orang menggerutu melihat matahari. Itulah sebenarnya tunduk dan taat kita. Islam itu artinya al-hudu wal inqiyad, tunduk dan taat, itu Islam. Bahkan Islam itu kan ISLAM, ingin selamat laksanakan ajaran Muhammad. Islam ingin selamat laksanakan ajaran Muhammad. Hari ini Bapak Ibu, boleh jadi bulan tidak pernah iri-irian dengan matahari, langit tidak pernah iri-irian dengan bumi. Bumi tidak pernah merasa berkeluh kesah dengan kita injak-injak. Tapi ingat, suatu saat engkau akan cium dia dan engkau akan dibatikan perut tanah. Makanya sholat kita mencium tanah, mengenalkan kepada kita, kita akan kembali ke tanah itu yang selama ini kita injak-injak dia. Tanpa ini kita tidak ada. Kita berasal dari tanah, kita injak semuanya dari ujung kaki kita, lutut kita, kening kita, hidung kita, dua telapak tangan kita, semuanya sama-sama sambil mencium tanah saat kita sujud dan yakini kita kembali ke dalam tanah. Hadirin hari ini, jika hidup kita belum tenang, sebenarnya kita sedang melawan arus Bapak Ibu. Melawan arus Bapak Ibu. Al-Quran adanya di depan, itulah yang menjadi jalan ketaatan kita. Siapa saja menjadikan Al-Quran di depannya, Nabi Allah Ibrahim menjadi panutannya, Nabi Allah Muhammad membawa risalah dan ajaran Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah, yang ikut dengan itu insya Allah ketenangan Bapak Ibu. Bapak Ibu, biasanya orang yang gelisah itu, yang berat itu, yang datang telat atau datang tepat waktu Bapak Ibu? Bapak Ibu jawab, yang tenang itu yang datang tepat waktu atau yang telat? Gelisah itu karena apa? Terlambat, berarti tidak ikuti aturan. Orang yang orang pacaran itu sebenarnya, mohon maaf batin, yang pernah pacaran ya, yang pernah pacaran pergi ke hutan kota dua-duaan yang bukan muhrim, sebenarnya itu rasanya itu berat atau ringan Bapak Ibu? Kadang-kadang berat sekali Bapak Ibu. Iya berat, gelisah itu pasti ada Bapak Ibu. Iya berat Bapak Ibu, karena apa? Melawan aturan. Boleh jadi kita berkata-kata yang tidak baik, sebenarnya berat atau ringan itu? Berat kalau didengar sama calon mantu. Iya kan? Makanya hari ini Bapak Ibu ingin tenang semua Bapak Ibu, maka taati semua perintah Allah dan Rasulnya. Itu tenang. Selamat pagi.
Masya Allah. Ini makan siangnya masih lama. Pertama T, tenang. Tenang dengan jalannya. Kedua, apa tadi Bapak? Bahagia. Gimana dapat bahagia? Bahagia itu kapan? Bahagia itu didapatkan ketika kita melakukan kebaikan. Bapak, saya mau nanya, kalau kita biasa dikasih uang sama nenek kita, orang tua kita udah sepuh, yang dikasih cuma 2.000. Sebenarnya yang dicari nenek ini sebenarnya nilainya atau bahagianya Bapak? Bahagia. Bapak, biasanya suami senang sama istri, senang dikasih duit atau senang ditanyain? Bapak, ibu di rumah biasanya senang diteleponin atau dikirim uang? Dua-duanya. Bapak Ibu, saya sering katakan gini Bapak Ibu, ini sambil menunggu Bapak Ibu, sebenarnya kita ini antara kita sering kadang-kadang orang sebelah kita sering jarang kita sapa, sedangkan orang jauh sering kita sapa. Maka sering saya katakan itu sebenarnya kalau bapak-bapak ini mudah senyum nggak kalau di rumah Bapak Ibu? Halo? Bapak-bapak ini kalau di rumah, ibu-ibu saya mau nanya, sebenarnya bapak-bapak ini kalau di rumah sering senyum atau cuek? Senyum, karena ada bapak. Ibu-ibu, biasanya bapak-bapak ini sering kalau punya masalah, bapak ibu-ibu senangnya curhat sama siapa? Sering curhat sama suami tidak? Serius, sering curhat sama suami sendiri atau suami orang? Kesini sering masalah kita orang kantoran itu sering curhat sama suami orang. Bahkan bapak-bapak juga senang senyum sama istri orang dan polisi istri sendiri. Betul itu Bapak Ibu. Saya sendiri kalau ceramah senang senyum. Kalau pulang, oh itu butuh perjuangan. Iya betul Bapak Ibu. Senyum ini butuh perjuangan, kebaikan Bapak Ibu. Dan disitulah kebahagiaan. Maka hari ini kalau ingin bahagia, saya mau bertanya Bapak Ibu, kapan kita harus bahagia? Kapan kita bahagia Pak? Ini yang dekat-dekat, kapan bahagia? Bapak bahagia itu merasa bahagia kapan Pak? Selamanya. Bapak bahagia itu kapan? Saat kapan bahagia itu? Menerima. Take and give ya. Menerima dan memberi. Ternyata Bapak Ibu senangan memberi atau senangan menerima? Lihat kondisinya dulu Pak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka TBS sebenarnya taat, tenang itu dengan jalan ketaatan, bahagia itu dengan jalan kebaikan. Maka hari ini Bapak Ibu, menjadi orang baik itu penting tidak Bapak Ibu? Bapak Ibu, menjadi orang baik itu penting tidak? Penting. Tapi belajar menjadi orang, selalu belajar menjadi orang baik jauh lebih penting Bapak Ibu. Karena kita ini, maka doanya diajarkan Rasulullah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Tiap hari ini boleh jadi baik, besok boleh jadi berubah. Hari ini Bapak boleh jadi senyum sama istri, boleh jadi besok marah. Dan itulah dikaliku kehidupan. Maka hari ini boleh jadi disiplin, boleh jadi kita besok jatuh. Dan seharusnya sebenarnya bahagianya kita saat kita melakukan kebaikan, dan kapanpun, dimanapun, apapun respon orang lain, jika itu baik menurut Allah dan Rasulnya, maka kita harus melakukan kebaikan itu. Maka hari ini Bapak Ibu, kita baik bukan agar dipandang orang baik. Kita baik bukan agar di-image jadi orang baik, tapi kita baik untuk Allah yang Maha Baik. Mudah-mudahan dipertemukan dengan kondisi keluarga yang baik, kondisi ekonomi yang baik, dan insya Allah mudah-mudahan Allah wafatkan dalam keadaan baik. Amin ya Rabbal. Ayo kita talbiyah, langsung nanti satu lagi kita tutup. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak.
Ayo takbiran. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Sama-sama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Bapak Ibu, takbir ini artinya apa? Allah Maha Besar. Maka satu-satunya tujuan kita hari ini ingin membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Menikah jalan membesarkan Allah. Nabi Allah Ibrahim membesarkan Allah di atas segala-galanya. Istri boleh dicinta, anak boleh dicinta, tapi cintanya tidak boleh melampaui cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kendati pun semua orang ada membenci. Di mana ada orang baik, di situ ada orang boleh jadi tidak baik. Kalau hari ini kita jadi orang baik, boleh jadi orang buruk yang tidak suka dengan kita. Kalau hari ini kita menjadi orang buruk, boleh jadi ada orang mengajak kita kebaikan. Jangan bermimpi dicintai semua orang, karena tidak mungkin. Nabi Muhammad saja jelas-jelas baiknya, masih ada tidak suka. Di mana ada Nabi Allah Muhammad SAW, di situ ada Abu Jahal dan Abu Lahab. Di mana ada Nabi Musa, di situ ada Fir'aun. Pertanyaannya, kita mau meneladani Nabi Muhammad atau Nabi Musa atau Abu Lahab, Abu Jahal atau Fir'aun? Terserah dengan kita. Semuanya akan kembali kepada kita dan kita berwajibkan terakhir yang kita cari adalah kesuksesan. Tapi alhamdulillah saya tadi tidak ada mendengar yang pengen sukses. Sukses itu bukan dicari, hasil. Saat engkau tenang, saat engkau bahagia, disitulah kita sudah sukses. Tapi kalau hari ini kita merasa sukses tapi belum tenang, belum bahagia, itu semu kesuksesannya. Tapi saat kita sudah menjadi rutinitas melakukan kebaikan, sudah taat jalan hidup kita, saat itu tanpa harus kita katakan kita sukses, Allah, Rasul, agama kita menyatakan dia orang-orang yang sukses. Dan mudah-mudahan kita diantaranya, amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terakhir, izinkan saya duduk, kita akan istighfar. Sama-sama kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi Bapak Ibu, capek tidak dengan kondisi seperti ini? Betapa banyak orang yang kena imbas, pergi ke masjid, bertemu keluarga. Bahkan saya punya sahabat-sahabat daerah Jawa, para ustadz yang ngontrak, boleh jadi mereka yang kena imbas dari semua yang hadir hari ini. Bahkan saya mendengar cerita dari salah seorang sahabat, anak-anaknya karena memang kebutuhan sudah tidak bisa dicukupi, hari ini mereka puasa, besok mereka buka, besoknya lagi puasa, besok buka. Dan ini tanggung jawab umat Islam. Maka saya gabung di ACT, itu salah satunya. Mudah-mudahan suatu saat Allah ketika bertanya, apa yang kamu lakukan untuk mereka? Maka hari ini Bapak wanita, saya merangkul hadir hari ini tengah-tengah kita. Beliau meninggalkan keluarga, boleh jadi anak istrinya boleh jadi tidak mendapatkan seperti ayah yang lain, tapi beliau sedang mengabdi pada umat. Dan itu pasti Allah ganti. Para ustadz, para ayah, para ibu, para guru semuanya. Dan hadir hari ini Bapak Ibu, buatlah sejarah layaknya Nabi Allah Ibrahim. Kita buat sejarah bersama anak-anak kita, istri kita. Dan hadir hari ini Bapak Ibu, apa yang engkau cari sebenarnya? Pencarian inilah yang dilakukan Nabi Allah Ibrahim saat kecil.
Saat melihat matahari, inikah Tuhan? Saat tenggelam, aku tidak suka tenggelam. Saat melihat bulan, inikah Tuhan? Dia besar bercahaya. Saat hilang di pagi hari, saya tidak suka yang hilang. Saat melihat bintang, inikah Tuhan? Saat semuanya hilang, mereka beliau mengatakan, Subhanallah, Maha Suci Engkau ya Allah. Kalau bukan Engkau yang menunjukiku, maka aku jadi orang tersesat ya Allah. Tuhanku bukan matahari, Tuhanku bukan bintang, Tuhanku bukan bulan, tapi Tuhanku pencipta alam semesta. Sekarang pertanyaannya, rendukkan kepalanya Bapak Ibu. Benarkah engkau sudah mengenal siapa Tuhan? Engkau berbohong. Sudahkah engkau mengenal Tuhan? Demi Allah Bapak Ibu, kita banyak belum mengenal siapa Tuhan kita. Hari ini diajarkan oleh Allah melalui Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, sudahkah kita mengenal Tuhan kita siapa? Allah, Allah, Allah. Masukkan kata-kata itu ke hati kita Bapak Ibu. Saya ingin pertemuan kita ini tidak hanya sekedar pertemuan hari ini, tapi jadikan ini jadi amal soleh. Yang menyampaikan tidak jauh dari lebih baik dari yang mendengarkan. Yang lebih baik di antara kita siapa yang mau mengamalkan. Andaikan suatu saat Bapak Ibu masuk surga, sampaikan kepada Allah ketika saya tidak ada di sana. Suatu saat katakan pada Allah, masukkan beliau ke surga ya Allah. Siapapun di antara Bapak Ibu kelak masuk surga, ajak nggak yang lainnya kasih tahu Allah kalau kita pernah belajar bersama di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu kosongkan pikirannya, fokus kepada hatinya. Allah, lihat masalah dunia. Sudah sejauh mana selama ini boleh jadi kita jarang berkaca pada diri kita. Apa yang menyibukkan kita hari-hari ini? Tahukah Bapak Ibu, Allah sedang rindu dengan kita. Allah rindu tetesan air mata kita saat berdoa. Allah rindu tetesan air mata kita saat bersujud. Allah rindu kita berbuat baik kepada istri kita. Bayangkan kata-kata kasar kita kepada istri kita. Bayangkan kata-kata kasar kita kepada suami kita. Bayangkan ketika sudah lama kita tidak mendoakan ayah ibu kita. Astagfirullahaladzim. Waktu kita tidak lama ayah. Waktu kita tidak lama. Tidak terasa sekarang kita sudah mulia usia senja. Allahu Akbar, angkat tangannya sambil istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Ya Allah, ya Rabbana, ampunkan dosa kami ya Allah. Engkau bayangkan keburukan di masa lalu kita, andaikan hari ini kita belum bertaubat, bagaimana kalau Allah menjemput kita hari ini? Apakah kita akan dimaafkan oleh Allah atau tidak? Boleh jadi kita belum mengenalkan anak-anak kita kepada Allah. Solatnya belum benar, solatnya belum tepat waktu. Kalau Allah wafatkan kita, siapa yang akan mengayani mereka? Kalau istri kita belum tuntun untuk mengenal Allah dan Rasulnya, andaikan Allah wafatkan kita, siapa yang akan membimbing istri kita? Kalau hari ini kita belum mendoakan membuat kebaikan berbakti pada ayah ibu kita, bagaimana kalau hari ini orang tua kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak ada waktu lagi untuk mengabdi padanya, hanya ada penyesalan belaka.
Hari ini Nabi Allah Ibrahim mengajarkan kepada kita, bangunlah rumah di surga bersama keluarga. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, karuniakan kami ketenangan hati di jalan ketaatan-Mu, ya Allah. Ya Allah, karuniakan kami kebahagiaan saat memberi, saat berbuat baik hingga akhir hayat nanti. Ya Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu, silahkan berjanji di hati masing-masing. Minta pada Allah apa alasan Allah untuk menghidupkan kita sampai besok hari. Minimal ada alasan bagi Allah kenapa kita harus hidup. 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, 10 tahun lagi, ada alasan bagi Allah untuk menghidupkan kita. Silakan mendoakan. Jadi buat malaikat hadir hari ini melihat kita sedang berdoa, pepohonan menjadi saksi di hari raya Idul Adha. Allah sembelih nafsu-nafsu kehewanan di diri kita. Allah sembelih nafsu-nafsu yang menyerupai hewan dalam diri kita, terlalu rakus terhadap dunia, membenturuti hawa nafsu kita. Ketuk hati itu, Bapak Ibu. Ketuk hati itu, Bapak Ibu. Ketuk hati itu. Bayangkan ayah ibunya, bayangkan anak istrinya, bayangkan rumahnya. Itulah yang engkau bangun selama ini. Apakah itu engkau akan bawa ke surga? Ketika itu engkau bangun karena Allah, Allah akan bangunkan rumahmu di surga, keluargamu di surga. Tapi kalau kita tidak membangun karena Allah, ia hanya tinggal di dunia. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Mudah-mudahan bertaqabbalallah. Bapak Ibu, nasihat ini buat saya dan kita semuanya. Mudah-mudahan pertemuan ini di Idul Adha ini itu terbaik. Mudah-mudahan Allah sampai kita Idul Adha selanjutnya. Bapak Ibu, air mata tidak menyelesaikan segala-galanya, tapi semangat air mata, semangat cinta, ketaatan Nabi Allah Ibrahim menjadi cikal bakal cerita. Cerita karena cinta begitu luar biasa, cerita karena ketaatan yang mengabdi dengan ketaatan, kebahagiaan karena kebaikan-kebaikan. Maka hadirin ini Bapak Ibu, angkat tangan keduanya yang punya tangan, Bapak Ibu. Keduanya silakan. Bapak Ibu silakan digosokkan ke tangannya, silakan Bapak Ibu. Digosokkan semakin kencang Bapak Ibu, silakan. Iya, silakan Bapak Ibu. Semakin kencang Bapak Ibu, semakin kencang sampai dia keluar asapnya Bapak Ibu. Sudah? Silakan letak ke mukanya. Nah, sekarang kan gosok lagi, gosok Bapak Ibu, gosok. Mohon nambah. Gosok lagi, gosok. Letakkan ke telinganya. 1, 2, 3. Yang ketiga terakhir. Gosok. Ya, silakan Bapak Ibu. Lebih kencang lakukannya. Silakan letakkan ke dagunya. 1, 2, 3. Dagu Bapak Ibu. Dagu Bapak Ibu, di dagu Bapak Ibu. Ternyata satu contoh keburukan menghancurkan ribuan kebaikan. Maka jadilah satu contoh kebaikan melenyapkan ribuan keburukan. Jadi apa yang kau lakukan itu yang akan diteladani, bukan apa yang kau ucapkan. 1000 nasihat, 1 teladan lebih baik daripada 1000 nasihat. Maka jadilah sebagai teladan di BPN Rokan Hulu, teladan di Indonesia, insya Allah teladan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat pagi. Apa lagi? Apa Pak? Adakah suara integritas di hatimu? Ada. Di mana?
pertahanan, kantor pertanahan Kabupaten Hulu. Apa lagi? Gratifikasi, pungli, korupsi, siap berubah, takbir, Allahu Akbar. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf lahir batin. Putri Pak Ustadz namanya Ruqayyah, orangnya suka baca buku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.